Wajah masam yang dipasang Dika sejak tiba di rumah barunya mendadak seketika berubah saat ia melihat seorang perempuan cantik berlesung pipi yang tersenyum padanya. Perempuan dengan rambut panjang sebahu itu mencoba bersikap ramah dan memperkenalkan diri. "Hai, namaku Anya," begitu ucapnya. Selanjutnya, hanya butuh waktu beberapa menit saja, kedua remaja yang sama-sama duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah itu pun langsung sangat akrab. Selain punya penampilan yang menarik, ternyata menurut Dika, Anya memiliki kepribadian yang amat menyenangkan. Pembawaan yang riang, serta cara bicara Anya terdengar lugas, membuat Dika seketika makin memiliki ketertarikan padanya. Rasa kesal yang sempat dirasakan Dika karena harus pindah rumah untuk ketiga kalinya itu kini berganti senang. Terlebih saat ia tahu kalau perempuan yang ditaksirnya itu tinggal tepat di seberang rumahnya. Kenyataan lain yang membuat Dika makin semangat adalah karena sekolah mereka berdua berjarak cukup dekat. Sebenarnya Dika sedikit gugup saat harus masuk ke sekolah barunya. Ia khawatir tidak akan bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya nanti. Namun, saat ia memikirkan tentang Anya, rasa khawatir itu sedikit berkurang. Dika membayangkan ia bisa setiap hari berangkat bersama Anya ke sekolah. Jadi, hari itu, saat pertama kalinya ia masuk sekolah, Dika sudah siap pagi-pagi sekali dan menunggu di depan pagar rumahnya. Ayahnya yang sempat menawarkan tumpangan sebelum berangkat ke kantor pun bahkan ditolaknya. Lebih dari 15 menit, remaja berbadan tegap itu menunggu Anya keluar dari rumah. Dikala orang yang ditunggunya tak kunjung keluar, sebuah motor bebek berwarna hitam datang dan berhenti di depan pagar rumah Anya. Pemuda yang mengendari motor itu berusia sekitar 20-an, dengan kemeja kotak-kotak dan celana jeans biru. Ia lalu membuka helmnya, kemudian tersenyum ramah seraya mengangguk. Dika pun juga ikut mengangguk. Tak lama, lantas Anya keluar dari rumahnya. Dika tersenyum, bersiap mengajaknya pergi ke sekolah bersama. Namun, belum sempat ia membuka mulut, Anya dengan cepat langsung menyapa Dika dan memperkenalkannya pada pemuda bermotor yang ternyata adalah kekasih Anya. Iya, pemuda itu adalah kekasih yang sudah hampir setahun bersama Anya. Anak kuliahan yang dari segi wajah maupun penampilan otomatis membuat Dika minder jika harus bersaing merebut hati Anya. Tapi meskipun begitu, Dika nyatanya masih tetap memiliki perasaan pada gadis pujaannya itu. Semakin ia mengenal Anya, ia semakin menyukainya. Karena itu pula, saat tidak bisa menjadi kekasih, Dika dengan setia menjadi teman curhat dan sahabat bagi Anya. Walau setiap kekasih Anya berkunjung, Dika sering mengawasinya dari dalam rumah dengan perasaan cemburu. Dika juga sering bergumam dalam hatinya. Ia merasa Anya ditakdirkan untuknya. Ia yakin suatu hari Anya dan dirinya bisa bersama. Beberapa tahun berlalu, tapi persahabatan mereka tetap tidak berubah statusnya. Keduanya lantas masuk ke perguruan tinggi. Dika bertemu dengan perempuan lain yang bisa membuatnya tertarik berpacaran untuk pertama kalinya, meski perasaannya pada Anya belum berubah. Gadis cantik itu juga periang, namanya Lulu. Dika bersyukur memiliki Lulu yang menurutnya berhati baik. Setiap bersama Lulu, ia selalu merasa semangat. Tapi, entah kenapa,
hati dan perasaan cintanya masih belum bisa berpaling dari Anya. Sementara itu, Anya yang bertahun-tahun menjalin hubungan pun akhirnya putus. Seperti yang terjadi selama bertahun-tahun pula, Dika selalu setia mendengarkan semua curhatan Anya. Keluh kesahnya, patah hatinya, dan segala macam kegalauan yang ia rasakan saat itu. Sebenarnya, situasi seperti itu bisa saja dimanfaatkan Dika untuk mengungkapkan perasaan yang dipendamnya selama ini. Tapi ia tidak melakukan itu. Di satu sisi, ia masih sangat-sangat menyukai Anya. Tapi ia pun berpikir, ia memikirkan perasaan Lulu sebagai kekasihnya. Anya juga masih terlihat memiliki perasaan pada mantan pacarnya. Begitulah yang terjadi. Beberapa waktu pun berlalu. Anya terlihat beberapa kali berganti-ganti pacar. Ia selalu mengadu pada Dika jika semua laki-laki yang dekat dengannya selama ini tidak pernah ada yang membuatnya nyaman. Malaikat juga tahu siapa orang yang paling setia mendengarkan keluh kesah dan semua curhatan payah Anya sehingga membuatnya nyaman. Dan semua itu berlangsung bertahun-tahun lamanya hingga mereka berdua lulus kuliah dan bekerja. Persahabatan kedua tetangga yang saling berhadapan itu pun lambat laun menjadi sedikit renggang. Mereka sama-sama sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tidak terkecuali hubungan Dika dengan Lulu kekasihnya. Kesibukan dan lingkungan pekerjaan akhirnya membuat Dika dan Lulu bersepakat untuk berpisah secara baik-baik. Setelah berstatus single untuk beberapa saat, Dika sempat 3 kali dekat dengan perempuan. Namun semuanya itu tidak pernah menghapuskan perasaannya untuk Anya. Anya yang masih saja sibuk dengan petualangan cintanya. Hingga saat itu pun tiba-tiba datang. Di suatu siang yang cerah di hari Minggu, Dika yang sedang mengendarai motor terkena macet di atas sebuah jembatan besar. Dari kejauhan, di tengah padatnya kendaraan, ia melihat seseorang yang berperawakan tak asing turun dari sebuah mobil sedan putih. Secara seksama ia mengamati perempuan yang kian lama kian mendekat ke arahnya itu. Dengan wajah yang terlihat sangat kesal, kepanasan, dan mata sembab, Dika masih bisa mengenali raut cantik Anya. Sebelum terlanjur pergi, ia lantas memanggil dengan keras nama Anya. Perempuan berambut panjang itu pun menoleh dan langsung mengenali Dika meski dengan helm yang setengah tertutup. Tak berpikir lama, Anya pun menerima ajakan sahabat yang sudah lebih dari 10 tahun dikenalnya itu. Di tengah perjalanan, mereka berdua pun memutuskan untuk mampir ke sebuah kafe. Setelah sampai, Dika dengan cepat mengambil ponsel dan buru-buru membatalkan janji untuk menjemput calon gebetan barunya. Seperti biasanya, menit-menit pertama, di sana ia mendengarkan semua curahan hati Anya yang lagi-lagi mengeluhkan tentang petualangan cintanya yang tidak pernah berakhir bahagia seperti yang ia harapkan. Tetapi kali ini Dika tidak seperti biasanya. Ia hanya menatap dalam mata Anya. Dorongan dalam hatinya membuat Dika akhirnya berani bertindak. Dengan lancar, ia mencoba menyatakan tentang perasaannya selama ini. Dengan berani juga, tanpa main-main, ia meminta Anya untuk menjadi pelabuhan hatinya. Meskipun Dika saat itu seperti sedang bertaruh, hanya ada 2 kemungkinannya.
mereka berdua benar-benar bisa bersama, atau Anya menolaknya dan hubungan mereka akan berakhir buruk. Setelah semua perkataannya dengan lugas keluar, Dika penuh kecemasan menatap raut muka Anya yang terlihat datar. Perempuan itu terdiam beberapa saat, menatap Dika dengan kedua mata bulatnya tanpa ekspresi. Saat itu Dika tahu semuanya akan berakhir buruk. Ia pun sudah menyiapkan hatinya untuk kecewa. Namun siapa sangka, tiba-tiba saja Anya tertawa dan kemudian, "Ya ayo kita menikah," begitu jawabnya. Seketika itu juga perasaan tidak percaya sekaligus bahagia menyergap Dika. Diamnya Anya bukan ingin menolaknya. Justru perempuan yang sudah bertahun-tahun disukainya itu ternyata juga memiliki perasaan yang sama pada Dika. Meski rasa suka itu baru ada saat mereka kuliah dulu. Ketika dirinya baru putus dan selalu mencari Dika untuk berkeluh kesah, Anya mulai merasakan ketertarikan pada Dika. Tapi sayangnya saat itu, Dika sedang berpacaran dengan Lulu. Anya pun tidak pernah menyangka tetangga sekaligus sahabatnya sejak SMA itu benar-benar memiliki perasaan yang sama dengannya. Lucunya hidup, mereka berdua sama-sama takut untuk menyatakan perasaan masing-masing dan malah memilih untuk mencari serta mencoba melampiaskan semua itu pada orang lain. Dan keduanya justru tidak ada yang pernah berhasil. Saat ini mereka berdua sudah menikah dan selalu mengenang semua cerita itu sambil tertawa bahagia. Selesai.